semuanya, perkenalkan namaku Salsa Mandasuti. Aku berasal dari Fakultas Ilmu Komunikasi, prodi podcasting yang biasa disebut dengan penyiaran. Hari ini aku akan membahas sebuah perjalanan waktu yang mengubah kita cara menonton hiburan dan berita, dari kota kayu hitam hingga layar besar sebedeng kristal. Teknologi penyiaran di Indonesia telah berevolusi. Mari kita bedah bagaimana cara kita meninggalkan era analog dan menyambut penuh semangat ke era digital. Sejarah dimulai pada tahun 1962 ketika televisi pertama kali mengudara di Indonesia. Bertepatan dengan perhelatan Asian Games, stasiun pertama dan satu-satunya saat itu adalah TVRI, Televisi Republik Indonesia. Awalnya siaran masih berupa hitam putih. Selama bertahun-tahun, TVRI adalah satu-satunya sumber informasi visual. Pada tahun 1979, Indonesia mulai menikmati siaran berwarna, sebuah kemewahan teknologi saat itu. Munculnya TV swasta monopoli TVRI berakhir pada tahun 1989 dengan lahirnya stasiun televisi swasta pertama RCTI yang segera diikuti oleh SCTV. TPI kini menjadi MSCTV dan Indosiar. RCTI Radio Wali Citra Televisi Indonesia mengudara pada tanggal 24 Agustus 1989. RCTI tercatat sebagai stasiun televisi swasta pertama di Indonesia. SCTV Surya Citra Televisi mengudara pada tanggal 24 Agustus 1990. Awal didirikan di Surabaya. SCTV menyusul RCTI dan pada awalnya fokus melayani wilayah Jawa Timur. MNCTV sebelumnya TPI Televisi Pendidikan Indonesia mengudara pada tanggal 23 Januari 1991. TPI awalnya didirikan dengan fokus menyiarkan program-program yang bersifat edukatif. ANTV, Andalas Televisi, mengudara 1 Maret 1993. ANTV pada awalnya berbasis di Bandar Lampung sebelum berkembang menjadi stasiun TV nasional. Saat ini berada di bawah Visi Media Asia. Indosiar Visual Mandiri mengudara pada tanggal 11 Januari 1995. Awalnya dimiliki oleh Salim Group. Indosiar kemudian diakuisisi oleh MTech Group bersama SCTV. Metro TV mengudara pada tanggal 25 November 2000, stasiun TV swasta pertama yang secara khusus berfokus pada berita. Trans TV mengudara pada tanggal 15 Desember 2001, memperkenalkan format konten yang lebih modern dan menyasar segmen muda. Trans 7 mengudara pada tanggal 25 November 2001, awalnya bernama TV7, dimiliki Kompas Gramedia, sebelum diakuisisi Transcorp dan berganti nama. GTV sebagai Global TV mengudara pada tanggal 8 Oktober 2002, didirikan dengan fokus hiburan umum. Saat ini fokus pada tayangan hiburan, film, dan games. Ini adalah masa kemasan TV analog, ditandai dengan varian program yang menghibur dan kompetitif. Ada permasalahan analog dan urgensi perubahan. Meskipun populer, TV analog memiliki kelemahan yang mendasar karena mentransmisikan sinyal melalui gelombang secara kontinu. Kualitas gambar dan suara sangat rentan. Ingat, momen harus membetulkan antena agar gambar tidak semut atau berbayang. Masalah teknis yang lebih besar adalah efisien. Siaran analog sangat boros karena menggunakan spektrum frekuensi radio. Ruang frekuensi yang terpakai sangat ini dibutuhkan untuk pengembangan teknologi lain seperti jaringan internet dan telekomunikasi cepat. Untuk mengatasi permasalahan kualitas dan efisien ini,
pemerintah memutuskan untuk melakukan analog switch off, yaitu penghentian total siaran TV analog. Langkah ini adalah bagian dari transformasi digital nasional mengikuti standar penyiaran global. Cara kerja digital berbeda dengan analog. TV digital mentransmisikan sinyal dalam bentuk data, bit, 0 dan 1. Dampaknya, sinyal yang diterima hasilnya adalah bersih atau tidak sama sekali. Tidak ada lagi kualitas yang setengah-setengah atau bersemut. Keuntungan penonton juga mendapat kualitas gambar yang super, mendapatkan kualitas high definition yang benar-benar tajam dan jernih. Kedua, mendapatkan suara yang super jelas, kualitas radio yang natural, stabil, dan jauh lebih baik. Ketiga, banyak pilihan. Satu frekuensi digital bisa menampung banyak saluran, sehingga penonton mendapat lebih banyak pilihan channel gratis. Keempat, fitur canggih. Munculnya fitur EPG, Electronic Program Guide, dan layanan peringatan dini bencana. Bagi masyarakat, transisi ini berarti memastikan TV Anda sudah mendukung ke digital. Jika TV Anda masih ke TV lama atau TV analog, Anda hanya perlu menambahkan perangkat eksternal yang disebut set-top box. Untuk menangkap siaran digital, ini adalah investasi kecil untuk kualitas tontonan yang jauh lebih baik. Kesimpulannya, transisi dari TV analog ke digital bukan hanya tentang gambar yang lebih bagus, tetapi juga tentang efisien nasional dan lompatan teknologi yang membawa Indonesia ke era penyiaran modern. Cukup sekian dari aku, semoga penjelasan ini bermanfaat dan membuat kalian semakin menghargai kotak ajaib yang ada di ruang tamu kalian. Bye-bye. Saatnya sudah akhir tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.